Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalamnya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepadamu, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengerti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam lingkaran internal Yesus dengan murid-muridnya ya. Di sana tadi ditampilkan tokoh Yudas Iskariot. Pada bacaan sebelumnya kita mendengar ya bagaimana Yudas Iskariot itu ketika melihat seorang perempuan menyeka kaki Yesus dengan minyak marwastu yang mahal, dia berkomentar tentang harga dari minyak itu, dan jika diberikan kepada orang miskin uangnya, ya itu sudah baik. Tetapi ada tambahannya, dia melakukan itu atau dia mengatakan hal itu ya, bukan lahir dari kesungguhan hatinya, tetapi karena memang Yudas itu adalah orang yang orang yang bermuka uang, boleh dikatakan seperti itu. Lain yang dikatakan di mulut, lain yang dipikirkan atau yang dilakukan. Pada kesempatan ini ya, Yesus sudah sungguh-sungguh mengungkapkan ya
kepada Yudas ya, apa yang sekarang engkau hendak lakukan, lakukanlah itu. Seolah-olah ya Yesus memberi ruang kebebasan kepada Yudas Iskariot untuk melakukan segera rencananya ya, rencana untuk mengkhianati Yesus. Meskipun atau bagaimanapun ya, Yesus sudah tahu apa yang ada dalam pikiran Yudas Iskariot pada waktu itu ya, bahwa dia akan mengkhianati Yesus. Sehingga tadi ya, informasi berkaitan dengan pengkhianatan itu ya mengagetkan para muridnya. Sebab ya para murid itu tidak tahu kalau ada di antara mereka yang mengkhianati dia. Yesus tadi mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Anda kan menyerahkan ini tentu lebih pada sebuah pengalaman di mana penyerahan itu ya bukan penyerahan kepada orang biasa ya, tetapi kepada tokoh-tokoh agama Yahudi ya yang membenci Yesus tadi itu karena ada sebuah kepentingan di baliknya. Jadi ya Yudas Iskariot bersekongkol dengan mereka, lalu memberitahu mungkin dalam arti tertentu ya kelemahan Yesus, teristimewa tempat Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya ya, sehingga ketika para tokoh-tokoh agama dengan beberapa pasukan itu ya menangkap Yesus ya di tempat biasanya mereka berkumpul, yaitu di Taman Getsemani. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, ketidaktahuan para murid yang lain ya tentu ini menjadi sebuah perbincangan atau menjadi pikiran mereka sendiri juga ya, siapa yang menjual Yesus. Tapi ya Yesus tidak mengungkapkan siapa ya, tapi sebenarnya bahasa simbolis Yesus itu menyuruh Yudas Iskariot untuk pergi itu ya, setidaknya para murid itu sudah ada gambaran. Tapi ya karena mereka tidak mencurigai Yudas, sebab mereka tahu Yudas itu hanyalah seorang bendahara, dia disuruh untuk pergi membeli sesuatu yang diperlukan untuk perayaan Paskah nantinya. Tapi ya itu tadi hanya Yesus dan Yudas yang tahu. Tapi kelanjutan dari kisah itu adalah bagaimana dialog antara Petrus dengan Yesus, di mana Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa dia akan menderita ya, derita dan mati pasti. Jadi jalan yang ditempuhnya itu adalah jalan penderitaan. Tapi itu semua adalah untuk kemuliaan Allah. Bagi Yesus kalau Allah dimuliakan, tentu kemuliaan itu juga ya dialami oleh Yesus. Karena itu adalah Allah ya, Allah Putra. Jadi Yesus melakukan semuanya itu ya atas ketaatannya kepada Bapaknya ya, di mana dia harus menyelamatkan manusia dengan jalan penderitaan nantinya, jalan salib ya. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, Petrus yang ya memang orangnya frontal ya, tidak menghendaki agar Yesus itu mengalami penderitaan itu ya sendirian. Dia ingin mengikuti, tapi Yesus tahu bahwa Petrus juga itu ya punya kelemahan ya. Oleh karena itu Yesus itu hanya memberi waktu kepada Petrus akan saatnya bahwa dia akan menanggung hal yang sama yang dialami oleh Yesus ya, karena memwartakan Yesus yang bangkit. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kembali ke dalam pengalaman hidup kita ya dari tokoh Yudas dan Petrus ini ya, kalau kita kembali kepada tokoh Yudas ya, mungkin karakter Yudas ini menjadi karakter kita juga ya, saya dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu, dimana kita cenderung mengkhianati sesama ya, karena ada sebuah kepentingan atau karena rasa kebencian sosial dan sebagainya, kita menaruh kebencian lalu memunculkan tindakan pengkhianatan ya dengan berbagai bentuk yang mungkin pernah kita lakukan. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak menghendaki itu terjadi atas kita. Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus berlaku terhadap sesama. Kalau kita mengasihi Allah, sudah pasti bahwa kita juga harus mengasihi sesama. Hanya sebuah omong kosong kalau kita mengatakan saya mengasihi Allah, tetapi dengan sesama penuh dengan pengkhianatan. Bagi Tuhan lebih baik orang itu ya dilemparkan ke dalam atau diikatkan pada sebuah tiang lalu dilemparkan ke dalam laut. Bagi Yesus itu harus ada sebuah konsistensi ya, antara mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah diwujud nyatakan dalam kasih terhadap sesama manusia. Kalau kepada Petrus, penting sekali mempunyai komitmen dalam iman. Percaya kepada Yesus itu berarti ya percaya sungguh-sungguh. Percaya bahwa Yesus itu akan senantiasa menyertai kita.
Dan dalam kepercayaan itu pula ya, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus, apa yang menjadi ajaran yang disampaikan Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan sosial ya, atau dalam kehidupan bersama. Paling tidak ya, garis besarnya itu adalah kasih. Mengasihi itu kita bisa wujudkan dalam berbagai bentuk ya, sesuai dengan konteks di mana kita berada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Macan hari ini ya mengajarkan kita untuk setidaknya senantiasa setia kepada Allah, tidak menjadi pengkhianat sesama, dan juga beriman yang teguh. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.